Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 17 Februari berjudul Kita mengasihi hukum-hukum Allah lebih daripada emas. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Ayat intinya diambil dari Mazmur 119 ayat 127. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada hari-hari yang penuh bahaya ini, apakah kita akan tunjukkan kurang penyerahan kepada kebenaran Allah dan kurang hubungan yang bersemangat kepada hukum-Nya lebih daripada tahun yang sudah-sudah? Justru keadaan hal-hal yang dikatakan Kristus akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali dalam kuasa dan kemuliaan sudah terjadi sekarang ini. Keadaan berdosa yang merajalela cenderung melumpuhkan, bahkan membinasakan iman dan peribadatan yang benar. Tetapi justru inilah waktunya di mana emas keikhlasan umat Kristen akan bercahaya paling cemerlang, bertentangan dengan sikap munafik dan korupsi. Sekaranglah waktunya bagi umat pilihan Kristus untuk menunjukkan penyerahan mereka kepada pekerjaannya. Waktunya bagi semua pengikutnya untuk memberikan kesaksian yang paling mulia bagi Tuhannya oleh berdiri teguh melawan arus kejahatan yang merajalela. Bila mana kita melihat akibat-akibat dari melalaikan hukum Allah, ketidakjujuran, pencurian, percabulan, mabuk-mabuk, dan pembunuhan, kita harus bersedia mengatakan dengan pemazmur, "Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua." Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Kalau hukum ilahi itu dikesampingkan, kemelaratan yang paling besar akan diakibatkannya, baik kepada para keluarga maupun kepada masyarakat. Satu-satunya pengharapan kita yang lebih baik terdapat dalam penurutan yang setia kepada hukum-hukum Yahweh. Prancis yang tidak percaya kepada Allah pernah mencoba menolak kekuasaan Allah. Betapa mengerikannya peristiwa yang menyusul. Manusia mengesampingkan hukum ilahi itu sebagai kuk perbudakan, dan dalam kebebasan yang disombongkannya itu, mereka menaruh dirinya di bawah pemerintahan yang paling lalim. Anarki dan pertumpahan darah memerintah pada hari yang mengerikan itu. Dipertunjukkanlah pada waktu itu kepada dunia bahwa cara yang paling pasti untuk menggali fondasi peraturan dan pemerintahan ialah meniadakan hukum Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gantinya merasa bahwa kita sekarang ini dalam keadaan yang paling mudah dimaafkan dalam pelanggaran lebih lanjut, kita harus insaf seperti belum pernah di hadapan tuntutan keadilan Allah atas kita dan tabiat yang suci dari hukum-Nya. Oleh karena Kristus harus mati untuk mempertahankan kekuasaan hukum itu. Kelak nanti, penurut akan melihat hasil-hasil yang berbahagia yang mengikuti pemeliharaan semua perintah Allah. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang satu hal yang penting dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan agar mengasihi hukum-hukum-Mu lebih daripada emas. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh dapat menjadikan hukum-hukum Allah
bagian dari hidup kami yang kami kasihi lebih daripada emas. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.